apa namanya, aku mulai mulai resah aja gitu. Resahnya kayak apa sekarang ini kalau misalnya kita berkawan itu harus milih-milih atau harus merangkul semua orang untuk jadi kawan. Kalau dibilang pilih-pilih ada juga, kalau dibilang untuk merangkul seala kadarnya. Kalau yang dipilih pasti yang jelas yang kita cari kan kawan yang terbaik. Yang salah kadarnya itu gimana? Yang seala kadarnya kayak mungkin ya sebatas sehelo, kayak yang tadinya mungkin kita care sama dia atau dia pernah care sama kita, mungkin pernah ada bentrok, kayak misalkan komunikasinya nggak sepemikiran gitu kan, terus kayak minta salah satu kayak minta tolong, mungkin kitanya nggak bisa, terus dia langsung berasumsi oh kayak gini ternyata teman gitu. Terus sampai dia tuh berpikirnya oh berarti temennya sebatas kayak seneng aja. Hematomorfa ya? Iya, hematomorfa, uang, semua soal uang. Kalau yang pertama aku bilang tadi apa? Kayak yang memang harus dirangkul tuh yang kayak dia harus dirangkul itu yang kayak mungkin yang bisa nerima kita, yang mungkin bisa enak diajak kita ngobrol. Memang yang bisa sepemikiran lah, yang bisa terima sependapat gitu. Terima pendapat maksudnya, bukan pendapat ya, terima pendapat orang lain. Karena salah satu yang bisa menjadikan bentrok itu tadi. Kalau dia nggak mau terima pendapat, ego. Jatuhnya ego. Jadi keinginannya dia aja nih yang harus kita kembangin terus gitu. Tapi keinginannya kita sendiri dia nggak nanya nih maunya apa gitu. Maunya dia doang. Ego. Pernah juga orang kayak gitu? Sering lah. Sering. Ya itu tadi dia nggak ngebangun itu. Iya. Sering lah jumpa sama orang dengan karakter seperti itu. Cuman kan kita kan awalnya nggak tahu. Ya awalnya kita nggak tahu, cuman kan setelah kita udah jumpa kayak gitu dari cara dia bicara aja kita udah tahu jadinya. Kalau kita mau ngobrol aja dia nggak kasih kesempatan aja itu udah bisa ketahuan. Kita mau ngobrol nih, tiba-tiba di-cut terus sama dia kan, cut terus. Nah itu udah jatuhnya itu. Dia nggak ngasih kesempatan kita buat ngobrol, itu salah satu bentuk ego. Terus kalau kita ada pendapat lain yang mungkin menurut kita lebih bagus dari pendapatnya dia nggak terima, dia yang ambil. Contoh? Ya contohnya kayak misalkan rokok aja lah kita bilang rokok ini nggak sehat, lebih sehat nge-vape gitu, cobain lah nge-vape. Misalkan ya, ini kan contoh kita kasih example aja gitu. Contohnya itu. Tapi dia nggak mau, karena dia nggak mau nyoba gitu. Kalau misalkan dia nyoba tiba-tiba dia ngerasa cocok sama vape, siapa yang tahu? Gitu kan? Kan suruh mencoba dulu. Cuman dia nggak mau nyoba, tetap dia pakai itunya. Nah, cuman yang lebih lucunya lagi, setelah ada kita kasih tahu di depan kita dia bilangnya enggak, tapi di belakang dia pakai. Suka dua. Jadi pernah aku jumpa juga sama orang-orang kayak gitu. Cuman akhirnya jadi penyesalan sendiri. Kenapa kok aku mau berkawan sama dia? Nah, yang jadi pertanyaan aku, salah aku atau salahnya dia gitu. Maksudnya salahnya aku tuh pas waktu masih enak-enaknya aja sebelum ada nampak sifat-sifat kayak gitu tuh tadi aku ngerangkul gitu. Ku anggaplah bahwasanya ini the best nih. Iya. The best person lah, orang kawan paling bagus lah. Nah, ternyata setelah jauh di kemudian hari nampak sifat aslinya. Itu termasuk salahku atau tetap dia yang salah karena memang sifat dia kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilang abang yang salah, kayaknya bukan abang yang salah, karena abang kan juga udah jadi ya this myself gitu kan. Ini memang diri aku sendiri gitu. Aku cara aku berteman seperti ini. Tapi kalau tindakan dia, cara dia berteman yang kayak abang bilang tadi kan, tiba-tiba dia ternyata kayak gini nih, sifat aslinya busuk gitu kan, cepu lah katakan. Ya itu salahnya dia gitu. Salahnya dia apa? Salahnya dia mungkin perlakukan teman-temannya atau perlakukan abang kayak gitu. Nggak salah abang lah, dan nggak salah abang juga untuk memulai pertemanan itu sampai abang akhirnya tahu sama itu, dan kembalinya tetap lagi ya sifat manusia kan berubah setiap saat. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba moodnya dia kapan. Pas lagi dia nggak mood kayak gitu, tunjuk nampak sifat dia semua. Sama kayak halnya orang bersuami istri, pacaran oke, dia suami istri kan tahu kita kan gimana. Nah berarti kita nggak bisa nerima dia apa adanya dong.
bukan nggak bisa nerima apa adanya. Kalau kita udah berteman sama dia, artinya kita udah siap. Bukan nggak terima apa adanya. Oke, udah siap dengan sifat yang seperti itu. Ya, Akhirnya kita nggak terima. kita nggak terima. Kita nggak terima dengan kayak gitu. Ya kalau memang nggak terima dengan kayak gitu ya kita coba buka obrolan. Aku nggak terima dengan caramu yang kayak Oke. gini. Itu kan klarifikasi lagi. Nggak harus langsung kita jauhi, nggak. Masih ada solusi. Ngomonglah, kenapa sifat? Kenapa kok kayak gini? Ah, Gitu kayak kan. gini ya. Jangan langsung kita yaudahlah kita jauhin. Cuman nih kalau misalkan udah berkali-kali juga tetap seperti itu, ya toleransi kan ada 3 sih. Ya sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali ya maaf lah rokok tarik kan gitu kan. Jangan lagi gitu maksudnya. Itu toleransi 3 kali itu dapat pemahaman dari mana? Kalau aku rasa ya kan masih ada kata maaf sih. Jadi ya maafin aja lah kalau udah orang kayak gitu. Ya udah maklumin. 2 kali ya mungkin dia hilaf. Ketiga kali, nah ini sengaja udah nggak bener. Ya kan udah nggak bener nih. Ayo udah. Berarti kayaknya kita harus atur jarak. Bukan berarti kita harus putus komunikasi sama dia. Enggak. Cuman lagi batasin lah. Jadi batasin gitu. Ada limitnya. Nah tapi rata-rata kalau misalnya kita udah udah coba gitu Iya. untuk ibaratnya jaga jarak nih setelah kita tahu sifat dia kayak gitu, akhirnya jadi putus komunikasi ya. Ya itu kembali ke masing-masing. Kalau kita ngerasa cocok sama obrolannya dia, ya kita lanjut. Kalau kita nggak ngerasa care sama obrolannya dia, ya udah tinggalin. Cuman nggak sedekat dulu gitu. Ya pasti nggak sedekat dulu. Mungkin sebatas ya itu tadi kembalinya. Ya seala kadarnya, say hello gitu. Cuman ya udah, aku pernah kenal sama kau. Yang tadinya merangkul akhirnya jadi pilih-pilih. Pilih-pilih. Ya. Makanya sekarang ini tipenya tuh nggak perlu banyak temen, nggak perlu banyak temen. Yang penting temen ini aja. Memang dia tuh yang sepemikiran, yang mungkin bisa terima pendapat kita juga bisa terima pendapatnya dia. Kalau misalkan kayak gitu terus menerus, ya sama aja kita ngikutin egonya dia yang kita jalankan. Ya kali kita mau terus-terusan disetir sama orang, pengennya dia. Sementara kita punya pendapat, kita nggak pernah diambil pendapatnya gitu. Nggak pernah dia up. Ya gitu. Terus apalagi? Teman dibatasi, relasi dibanyak-banyakin. Itu aku setuju. Jadi menurutmu manusia seperti apa yang pantas dikawan? Manusia seperti apa yang pantas ditemenin tuh? Ditemenin, yang dijadikan teman ya, bukan yang dijadikan sahabat ya. Iya. Teman sama sahabat kan beda. Kalau sahabat menurut aku tuh Bang, jujur aja, untuk aku pribadi definisi sahabatku nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Sampai hari ini tuh aku nggak pernah menemukan yang namanya sahabat. Karena kalau prinsipnya aku, kalau sahabat itu bagi aku, sahabat yang terbaik itu adalah orang tua. Temen tuh ya udah temen, nggak ada kata sahabat. Kalaupun dibilang sahabat, suatu saat juga dia bakalan ninggalin kita kok. Gitu. Kadang ada orang kayak gini ngobrol gini nih. Aku paling nggak suka dengan hal yang kayak gini. Iyalah, kau sama cewek, misalkan kita sama cewek nih gitu kan, sama pacar gitu atau sama temen cewek gitu. Iyalah, mentang-mentang ada cewek, lupalah sama kawannya, lupalah sama sahabatnya. Jawaban aku cuma simpel, aku nggak nikah sama kau kok. Aku nggak nikah sama kau nanti. Aku nikah sama dia. Kalau Ya kalau gitu kan. Ya kan kalau nikah sama dia, tapi tetap definisinya sahabat tuh bagi aku apa ya? Nggak ada gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Nanti juga dia bakalan punya hidup sendiri, bakalan punya keluarga, bakalan memang ada urusan pribadi dia sendiri. Nah, cuman lagi caranya kita kayak mana bisa tetap awet nih dalam pertemanan. Ya kita dikomunikasi terus, tanya kabar atau minta duit dia kan, ngutang gitulah kan. Jadi kan ada ikatan yang lebih dekat gitu karena adanya si utang gitu. Harus ada utang, Bang. Kalau nggak ada utang nggak bisa. Nanti bisa bentrok. Kadang ada juga utang yang bisa menjadikan bentrok. Ada. Itu tadi. Padahal nggak awak tagih dibilang tagih. Gitu ya. Lebih ngomong sama orang lain gitu. Padahal otak dia pengen punya duit gitu. Tapi kayak mana caranya nih ya? Udah dipitnah-pitnahnya lo orang. cuman gini, kalau misalnya kan, ini misalnya dalam circle pertemanan lah misalnya, Iya. kok udah punya kawan tuh, kayak misalnya
sudah setahun lah katakan udah setahun berkawan sama dia, jumpa sama ini cewek baru 2 bulan, otomatis kan kau lebih lama sama temanmu kan, Iyalah. dibandingkan sama orang baru ini. Nah, cewek baru Cewek ini. Nah, kalau sekiranya dia ngomong iyalah temen-temen udah punya cewek, kawan dilupain. Nah, sebelum kau jumpa sama si cewek ini kan kau sering sama si kawan ini, Iya. wajar nggak dia ngomong kayak gitu? Temennya cowok atau cewek nih? Temennya Iya, ngobrol tadi. temennya cowok. Temennya cowok ya. Kalau dia ngobrol seperti itu, kalau aku rasa itu nggak mendewasakan dia, bang. Yang ngobrol seperti itu ya, itu nggak mendewasakan dia. Karena apa? Dia harusnya berpikir, oh dia udah punya cewek. Apa sih salahnya? Kita tuh ngebangun kata-kata yang baik kan. Obrolan kan ada arah doa gitu kan. Omongan kan adalah doa. Kalau dia ngomonginnya, oh yaudah, baguslah dia udah nemuin cewek gitu kan. Semoga dia baik-baik aja. Cuman kalau misalkan kayak mungkin dia punya pendapat nih tengok temennya tadi nggak ada ceweknya, dia mungkin dia lihat nggak baik, boleh dia ngasih pendapat. Tapi kalau dia langsung ngejat, yuk iyalah mentang-mentang ada cewek, kawan lama pun dilupain begini gitu. Itu aku rasa itu nggak mendukungnya si temennya dia tadi yang sudah menemukan orang tadi. Kalau dia ngomong kayak gitu karena dia jomblo ya. Ya mungkin dia jomblo atau sirik tanda tak mampu gitu kan, atau dia memang jelek gitu kan, bahasanya gitu aja lah, atau dia jelek nggak mampu lah gitu kan. Oh, berarti nggak cocok ya, nggak pas kan kalau misalnya ada teman ngomong seperti itu, berbicara seperti itu. Nggak mendewasakan dia sih, kalau menurut aku nggak mendewasakan pertemanannya. Itu yang bakalan nanti jadinya cekcok. Mungkin kalau misalkan si teman yang dibilangin tadi terima gitu kan, kayak misalkan ya maaf lah aku kan gini mungkin dia merendah gitu kan, ya maaf lah aku kan juga pengen ini begini. Kalau dia nggak terima, ya aku kan sama cewek aku begini kan ada waktu yang ngelain ya, tapi nggak ini terus menerus lah sama cewek begini. Nah jadinya bentrok. Nah, kalau bahasanya agak keras nanti, nah itu yang jadi yang ini. Kembali lagi sama personnya masing-masing lah orangnya. Kalau dia tanggapannya hard ya jadinya hard bang. Penting bahasanya aja, kalau dia ngebahasanya bagus ya bagus juga lah jadinya ujungnya. Tapi kalau buat aku pribadi jujur itu nggak sangat smooth kata-kata kayak gitu sama temen. Tentang ada cewek kawan lama pun dilupain, aku nikah sama dia kok nanti, iya kalau gitu kan, ya kalau ya aku juga bakalan ini sama dia kok nanti kan, ya apalah itu kan, bisa mancis di atas korek lah, apalah itu. Jadi pas kawan enggak. Kalau misalnya ditanya pilih cewek atau pilih sama teman, pilih pacar atau pilih sama teman? Pilih pacar. Kalau aku konteksnya waktu, kembali ke waktu. Nah, waktunya waktu yang kayak mana? Ya waktu sama temen ya sama temen. Kalau waktunya sama quality time ya? Sama pacar ya sama pacar, sama cewek. Nggak bisa kita bilang milih harus ini, tergantung waktu. Diajak lah kok sama cewek untuk jalan kemana gitu. Terus Satu kesempatan si kawannya juga ngajak di hari dan di jam yang sama. Kau pilih mana? Kalau aku pribadi ya aku pilih cewek. Nah, Ya, karena aku juga pengen berbagi waktu sama dia. Aku pengen ngebagiin momen-momen aku sama dia juga. Dia juga mungkin kayak gitu. Dia pengen ngebagiin momen-momennya dia sama kita. Kadang nih, ada yang satu keinginan cewek yang pengennya dia mungkin hal kecil aja ya, kayak di atas kereta gitu kan, kayak di atas motor gitu kan. Dia ngevideoin kayak mana kayak yang zaman sekarang ini, mungkin dia pengennya seperti itu. Apa sih salah kita menyenangkan seseorang kayak gitu? Satu juga di sisi lain kan kita dapat feedbacknya, kita juga senang kan ketabrak-tabrak itu kan. Nah, itu salah satu contohnya itu. ngerem mendadak itu. Ngerem mendadak, ada lubang padahal tak ada gitu kan. Nah, seperti itulah, contohnya kayak gitu. Ya, berarti kau dalam konteksnya pengen nyenengin pacarmu kan? Ya iya. Nah, temenmu nggak pengen kau senangi juga? Temen kan kapan aja bisa ketemu. Konteks pacaran ini ataupun konteks cewek, kalau bisa dibilang kalau itu kan nggak selalu ada, maksudnya nggak setiap hari kita sama dia, nggak setiap waktu kan. Kalau memang mau setiap waktu, kenapa nggak tinggal di rumah dia aja? Kalau itu memang bisa kayak di timur ke barat, selatan ke utara, itu kan kayak lagu Welly gitu. Masalahnya nggak bisa kayak gitu. Nah,
apalah salahnya waktu yang sesekali ini gitu. Berarti kasih pengertian lah sama temannya. Iya, temen juga harus ngerti. Toh juga ya kita kali, misalkan dia ada cewek kita bilang kayak gitu juga kan nggak mungkin. Dia pun pasti ngerasa lah. Oke, ini kali temen-temen aku gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya kau punya pacar 2 bulan, kau baru 2 bulan lah jumpa sama dia udah jadian. Kau punya teman udah lama setahun lah katakan, udah berkawan sama dia. Jalan-jalan sharing jalannya waktu sama pacar kau nih kau putus, otomatis kan kau bakalan balik lagi sama temanmu nih. Nah, kalau sekiranya sifat temanmu ini beda dari sebelum kau punya pacar waktu main-main sama dia dengan setelah kau punya pacar kau tinggalkan dia akhirnya kau balik lagi, ini yang salah dari kau atau dari temen? Tengok dulu waktunya ya, maksudnya lihat dulu waktunya itu kayak misalkan kita selama kita ada pacar, kita pernah nggak ngumpul sama teman? Tengok masalahnya dulu, jangan langsung gitu ya, tengok masalahnya dulu. Kalau misalkan waktunya kita dapat sama teman sama pacar juga dapat, kayaknya itu clearance, nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan apa ya, kayak dia udah punya pacar, terus dia ngikut sama pacarnya terus nih, yang tadinya dia sama temennya gitu kan, semenjak ada pacar dia sama pacarnya terus, tiba-tiba break nih, putus gitu kan. Nah dia balik lagi nih ke temennya, gitu kan, balik lagi nih ke temennya. Terus temennya tadi kayak abang bilang tadi berubah gitu, kayak nggak mau ya open house gitu lah kan, yang Kemarin kau sama cewek kau, sekarang kau udah nggak sama cewek kau lagi. Nah itu contohnya gitu kan. Aku ya, kalau orang yang memang dia dewasa, dia bakalan ngerangkul temennya yang tadi itu yang barusan break sama pacar. Ya, jadi nggak harus mengejudge, kau tadi sama pacar kau udah susah, kau sekarang baru kau gabung sama kami gitu. Kalau memang yang namanya temen seutuhnya gitu, kau kenapa bro kok break sama dia, curhat aja, ajak dia curhat gitu. Bahkan karena apa, orang yang seperti itu dia minta ini loh, minta apa namanya, minta pendapat gitu. Pengen sharing kayak gitu. Tanggung. Kalau misalnya pas waktu dia ibaratnya berpikir bahwasanya ya kau di saat kayak gini kau baru datang, kemarin kau nggak ada waktu sama kami gitu. Atau kalau misalnya pun kau ada waktu sama kami nggak sebanyak pas waktu kau sebelum ada sharing. Sebenarnya kalau misalnya dia berpikir wajar-wajar aja kan? Ya wajar-wajar aja, itu pikiran untuk yang bagian awam. Cuman kalau dia berpikirnya yang dewasa, dia nggak bakal mikir kayak gitu bang. Dia pasti ya ngerangkul lagi, kembali kan bilang tadi, ngerangkul lagi. Coba sih buanglah sedikit sifat awam yang tadinya yang umum, coba agak yang lebih spesifik, lebih ke atas lagi. Mungkin dia sedang kacau dengan hubungannya, coba kita kasih solusi. Nanti sedikit banyak bakalan kita suntik dengan obrolan-obrolan yang ke arah ke teman lagi. Maksudnya tuh kayak, yaudah bro, kau kalau kayak gini ada masalah begini, yaudah gabung aja sini lagi gitu. Jangan pernah lupain temenmu, kita ini juga temen kau kok gitu. Jadi kalau misalkan ada pun kau masalah kayak mana aja di luar, ataupun mungkin kau lagi memang nggak butuh kami, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kau misalkan lagi memang membutuhkan teman, atau kau lagi kenapa di jalan, ya kau panggil aja kita. Apa sih salahnya tinggal ngerangkul doang? Nah itu dimasukkan ke dalam kategori sahabat. Aku bilang tadi sahabat itu nggak ada. Oke, berarti kau tetap dengan pendirian kau. Iya, sahabat itu nggak ada. Sahabat yang terbaik adalah tetap orang tua. Dia yang ngasih makan, dia yang tahu kita segalanya, dia yang dari kecil sampai kita mau mampus pun sekalipun, sampai kita punya masalah mau masuk polisi, mau masuk kayak mana, mau masuk karet, tetap orang tua kita yang angkat kita, bukan sahabat. Berarti sahabat nggak ada lah ya? Sahabat bagi aku nggak ada. Bullshit. Sahabat bagi aku nggak ada. Jujur aja, sahabat tetap yang terbaik adalah orang tua. Orang tua kandung, mau orang tua apapun. Karena tetap dia yang selalu menyarankan hal-hal yang baik. Selalu. Kalau temen ini udah gas aja, padahal yang jahat-jahat juga nih, udah gas aja.
Itu kalau sahabat teman, sahabat dalam teman. Kalau ada yang menurut orang sahabat teman ya. Tapi kalau sahabat yang namanya orang tua tadi, mau orang tua apa aja pun itu, mau orang tua kandung, mau orang tua angkat, dia bakal ngasih kita yang baik-baik dan untuk kita yang baik gitu. Walaupun menurut kita nggak sesuai dengan keinginan ya gitu. Tapi dia yang pengennya tadi, yang kau butuhkan nanti ini loh. Oke. Maksudnya gitu. Gini, Nah, berkawan lah kan. Yang namanya beda pendapat itu kan wajar aja sih, wajar. Namanya kalau saling berkawan, ibaratnya suami istri aja beda pendapat itu wajar. Nah, tapi ada apa namanya konteks di mana kok kasih pendapat, tapi si kawan ini gak terima pendapatmu, akhirnya dia jauhin kau. dia yang salah. Bukan aku cari salah atau benarnya gitu. Solusi menghadapi Orang seperti manusia seperti ini. Manusia seperti itu kalau udah kayak itu, bagi aku itu nggak ada solusinya. Karena apa? Pendapatnya kita aja dia nggak mendengarkan. Artinya apa? Aku udah bisa ambil kesimpulan bahwa semasa hidupnya dia, selama hidupnya dia itu juga dia berdiri dengan apa pendiriannya dia doang. Yang menurut dia itu oke, ya udah oke. Kayak aku tadi kan contohnya kayak sahabat itu bagi aku nggak ada. Tapi itu yang udah aku alamin. Tapi kalau misalkan maksudnya tadi kalau dibilang temanya ada pendapat kayak saran-saran gitu dia nggak bisa terima, ini kan yang mau abang maksud tadi kan saran gitu kan. Saran itu kan artinya kan solusi yang nggak jelas ataupun jelasnya gitu kan. Kalau dia nggak terima itu berarti ya udah, itu kalau aku rasa itu nggak perlu dihadapin orang kayak gitu. Mati kau situ. Berarti gak ada solusi untuk orang itu. Karena orangnya tipenya dari itu, kalaupun mau dirupiah dia bakalan ketawa. Kau mau ngapain katanya? Aku sehat. Gitu boleh. Gak ada solusi sih kalau menurut aku. Jalan terbaik untuk orang kayak gini itu kayak mana? Maksudnya gini, harus tetap dijadikan teman kah? Atau yang kayak di awal tadi sekedarnya aja gitu? Iya sekedarnya. Berarti bukan dia nggak masuk ke dalam circle pertemanan? Enggak. Dia sekedar ya teman tapi salah kadar, cuma sebatas tegur. Karena kalau model-model kayak gitu tuh nggak bisa terima pendapat, nggak bisa nerima saran dari kita. Bagi aku tuh dia udah merasa paling benar, padahal Tuhan sendiri nggak suka melihat orang tuh atau melihat hamba itu merasa paling benar. Dia sendiri dia merasa paling benar, udah nggak mau terima pendapat orang lain, dia udah mati kalau itu aja. Orang dia udah merasa paling benar, mungkin dia nggak mau terima pendapat ini, menurut dia semuanya salah, udahlah begini aja lah, aku udah nyaman kayak gini, aku udah suka kayak gini, ya udah ya silakan lah, go ahead aja. Nah cuman gini mas, sering ada permasalahan kayak gini. punya teman gitu kan. Ya kayak misalnya kau kan bukan cuma sekedar berteman sama aku aja. Iyalah. Kau punya teman yang lain di luar sana. Gitu kan. Kau tengok kawan kau yang di luar sana tuh, oh ini keren nih. Gayanya mantap, ya. Cara ngomong dia oke, kemudian apa namanya pemikiran dia cool lah. Iya ngerti. Akhirnya apa yang ada di temen kau yang di luar ini, kau coba ikuti gitu. Style ngomong dia, style baju dia, semuanya lah. Kau coba ikuti pemikiran dia semuanya. Kau bawa ke circle pertemanan kau yang satu ini. Taruhlah ke bagian kami gitu. Ya. Iya kan? Ya kalau misalnya aku sih ngerasanya kayak biasa-biasa aja gitu. Cuman menurutmu nyaman nggak berkawan sama orang kayak gitu? Sama orang kayak yang di luaran tadi? Enggak, sama yang dia nyontoh sama dia kan mengikuti style kawan dia yang di luar. Dia bawa masuk kemari. Kalau aku sih fine aja gitu. Tapi menurutmu enak nggak berkawan sama orang yang kayak gitu? Sangat enak. Kalau aku sangat enak. Kenapa aku bilang sangat enak? Ya kembali kayak abang bilang tadi, nggak perlu banyak teman, banyak relasi. Karena apa? Dia udah mampu untuk menuju ke sana.
Sedangkan kayak kita gini kan, katakanlah kita misalkan kita tinggal di desa atau di kampung atau di mana aja gitu kan, ya mungkin kita jarang menuju ke arah sana gitu. Malah kalau kayak gitu aku rasa aku ngedukung dia untuk berteman terus di sana. Karena apa? Sedikit banyaknya dia akan ajak kita ke sana nanti. Dan kita nggak bakalan ketinggalan yang namanya mungkin kayak fashion atau mode-mode yang lain atau pola Cara pikir, pikir. ya. Itu yang dibutuhkan. Dewasa, jangan kita mikirnya oh udah teman baru, gaya pun udah kayak gini kali ini. Itu kembali lagi nggak mendewasakan dia. Tapi bukannya berarti itu menjadikan dia Lupa. itu satu, menjadikan dia lupa dengan circle pertemanan dia yang di sini. Akhirnya dia bakal terus ke sana gitu. Kan dia datang. Oke, nah setelah dia bawa kemari kan berarti itu bukan menunjukkan sifat asli dia. Dia nggak bukan menunjukkan sifat aslinya. Sifat asli yang dimaksud ini tadi kan kayak mana ya, kayak sifat-sifat mana yang pernah kita alami sama dia, Ya. itu sifat aslinya gitu. Kalau kayak yang dia bawa dari sana, dia tampilkan kemari, itu bukan sifat tapi wawasan, pengetahuan apa yang sudah dia dapat dari luar dia kembangkan di sini. Kalau yang orang sini juga nggak mau terima, ya udah ortodok jatuhnya. Oh, nggak mau berkembang ya? Nggak mau berkembang, nggak mau ikut maju. Sementara dia mau maju ke sana, walaupun cuma satu badan sendiri, jumpa sama teman-teman lain. Nah, biasa yang terjadi itu dalam circle untuk yang teman-teman kampus. Tahu sendiri kan? Oke. Yang namanya di kampus atau lagi kayak kata tinggalnya itu kayak di kota gitu kan, pasti otomatis banyak teman yang dari tak mana-mana. Ya. Mau dari jalan ini, jalan itu, yang jelas dia lebih maju gitu kan. Kalau kita ikutin itu, aku rasa itu juga bakalan ngebangun wawasannya dia kok, mindsetnya dia lagi dirubah lagi, malah jauh lebih pribadi, lebih baik lagi. Tinggalnya lagi dia si orang ini tadi berteman sama anak yang sana. Kalau kan banyak sih ada yang arah negatif sama positif, biasa lagi lah. Berarti ini suatu apa namanya, bagus lah ini menurut. Aku apresiasi kalau orang kayak gitu. Nah, ada sistem pertemanan yang dia ini nggak mau berkawan sama kau. Kalau misalnya bukan nggak mau berkawan, dia ini membatasi pertemanan sama kau. Kalau misalnya kau ini kurang baik dalam ibadah, Terus kalau misalnya kau kurang bagus dalam ibadah, dia jaga jarak. Ya, mungkin dia memasukkan ke dalam pikirannya suatu hadis, carilah teman yang bisa membawamu ke dalam surga, yang bisa menyelamatkanmu, apa segala macam gitu lah. Aku pernah dengar hadis itu. Nah, akhirnya dengan kita yang ibaratnya katakanlah jarang sholat apa segala macam gitu, dia jaga jarak gitu. Padahal yang tadinya sebelum dia hijrah, ini cerita hijrah ya. Nah, sebelum dia hijrah, dia nongki-nongkinya sama kita juga gitu. Nah, ini gimana menghadapi lah situasi circle pertemanan seperti ini, yang tadinya dia mepet sama kita, hijrah dia, nah nggak mau lagi dia kayak membatasi aja gitu, lama-lama jauh kenceng. kalau aku cara menghadapinya pribadi, jujur ya, aku bakalan dukung, support apa yang sudah dia jalankan, apa yang sudah misalkan dia hijrah gitu kan, ya dia udah kembali ke jalan yang memang seharusnya, aku dukung. Cuman kalau dia mengatur jarak, yang mengatur jarak ini kan dia, antara dia dengan aku gitu, atau antara dia dengan abang gitu kan, atau sama kita kan, gitu kan. Hanya gara-gara karena kita nggak mau beribadah gitu kan, nggak mau mengerjakan sholat ataupun lainnya gitu kan. Pernah dengar ini kan, hadisnya itu sampaikanlah walaupun itu satu ayat ya. Udah kan, kalau udah kita sampaikan kita nggak mau ngelakuin, itu kan kembali ke kita, bukan ke dia. Jadi kalau dia mau ngejauhin kita, itu terserah dia. Kita tetap pada porsinya kita. Kita nggak bisa jadikan itu ya kali kita kerjain kayak misalkan ya lillahi gani gitu kan, lillahi raga gitu, lillahi bagus, lillahi ajir, nggak mungkin. Lillahi ta'ala tetap gitu, bukan karena dia gitu. Jadi kalau yang kayak gitu menurut aku itu terserah dia mau ngejauhin atau enggak. Dan aku pribadi juga kalau dia pun seperti itu, aku nggak bakalan jauhin dia.
Dan cuma satu pesan aku, jangan pernah merasa dirimu itu benar. Belum tentu kau sholat 5 waktu ataupun kau mengerjakan ibadah mau 1 hari sampai 1 malam itu diterima. Belum tentu. Kan wallahu alam bisawab. Jadi jangan pernah merasa jadi dewa lah. Dan jangan pernah juga merasa kayak dia tuh apa ya, karena temen kayak gitu dia langsung jauhi. Kalau besok kau mati apa yang ngangkat kayak mana? Ya, mati loh kayak baru di jalan apa yang ngangkat lo gimana? Nah, ini sama juga nih kayak misalnya gua berkawan sama orang yang tadinya bercewek, ya misalnya aku lah, gua jumpa sama temen sama orang yang awalnya belum nikah, dia punya kayak 24 jam sama kau gitu. Setelah dia menikah 1 menit aja pun dia nggak punya waktu sama kau gitu. Padahal gua tahu gimana luar biasanya dia ini sebelum menikah gitu. Sampai dia tidur di rumahmu, sampai orang tuamu menganggap dia bahwasanya ini anak aku enggak, anak aku. Akhirnya setelah dia menikah, akhirnya hilang gitu. 1 menit pun dia nggak punya waktu sama kau. Masih kau anggap kawan nggak? Masih gua anggap temen, karena dia pernah duduk sama kita, terus dia juga pernah memang berbagi sama kita juga kan. Jadi kalau misalkan dia nggak punya waktu walaupun cuma 1 menit sama kitanya, aku tetap bakal berpikiran yang positif. Dia punya keluarga, dia punya memang waktu untuk istrinya, untuk keluarganya gitu, atau mungkin dia punya waktu untuk anak-anaknya, ditambah lagi dia kan mungkin kerja capek dan butuh istirahat. Itu semua harus kita kondisikan juga apa ya, cara berpikir ya. Jangan maunya kita karena dia berteman nggak berkeluarga terus dia lupa gitu kan. Jangan kita mikir kayak gitu. Kembalinya lagi kayak mungkin orang yang sudah menikah terus nggak ada waktu sama teman, bukan suatu faktor sih itu kalau menurut aku. Udah nikah terus nggak ada waktu buat ngumpul sama teman, bakalan ada yang lebih enaknya lagi, yang bisa bikin time itu comfort gitu kan, nyaman. Kalau kita bisa jalan bawa istri, mungkin dia bawa ceweknya, mungkin yang baru menikah juga bisa bawa istrinya, atau yang sudah punya anak silakan bawa anaknya. Jatuhnya rekreasi, Ya. itu bukan jatuhnya jadinya kayak sekedar jalan-jalan membawa keluarga, membawa family gitu kan. Jadi kumpulnya tuh temennya dapat, keluarganya dapat, semuanya dapat nih, komplit gitu, pakai komplit gitu kan, es teh manis campur ayam penyet gitu kan, gitu kan. Jadi semua itu dapat. Nah itu yang aku suka. Jadi jangan berarti gara-gara dia keluarga, wah, gua udah berkeluarga nih, aku udah berkeluarga nih, yaudahlah, nggak ada waktu lagi buat teman-teman ini. Itu pikiran yang menurut aku nggak cocok lah, nggak etis kali gitu kayak ninggalin teman. Ya itu kembali lagi, mati lu besok apa nih? Tak tahu, mama lo aduh anak aku mati gitu kan, aduh anak aku kayak gini bisa nggak aku bantu? Jadi tak tolong sama kita juga. Ini teman yang udah lama sama kau anggap keluarga nggak? Atau kau punya porsi yang teman-teman keluarga? Karena gini, aku pernah dengar ucapan seorang teman, ucapan seorang teman itu gini, misalnya aku punya usaha gitu, terus kau tanya sama aku, men, ini kayak gini berapa harganya? Ya harganya segini lah, aku bilang. Alah, sama teman aja pun, ya teman-teman, bisnis. Nah, itu kan ada juga konteks bahwasanya, ya kau anggap sebagai keluargaku, pada posisinya teman. Nah, untuk yang pertama aja deh, teman-teman, bisnis, bisa nggak dicampur atau memang harus seperti ya teman-teman, bisnis? Kalau aku bilang itu kadang orang yang sering terjadi gesekan ya, yang sering terjadi jadinya bentrok gitu kan. Kayak salah satu contoh penjualan gitu kan, yang ngasih penawaran kayak gitu. Jadi kalau dia bilang alah sama temen aja, sama kawan aja, apa sih salahnya begini ngasih harga miring atau apa gitu kan. Nah kita lihat
yang mau kita jual apa atau yang mau kita beri apa, yang mau kita kasih itu apa, gitu. Jadi kalau kita bilangnya kayak bahasa ya teman-teman bisnis gitu kan. Ya, makan dong. Bang, Kalau menurut aku setuju dengan orang yang berpendapat kayak gitu. Karena apa? aku setuju ya. Aku setuju bang. Satu sisi dia teman, satu sisi juga dia lagi menjalankan Usahanya. pola hidupnya dia, usahanya dia. Ya. Gitu. Jadi kalau satu contoh kecil pun dia merasa itu rugi, buat apa hal yang merugikan itu ditanam dia terus? Gitu. Maksudnya kan? Ya ditanam dia terus tadi kayak gini maksud kamu? Kalau dia yang dibilang teman, besok pun datang lagi teman aku gituin lagi gitu. Terus aku kapan ininya gitu, kapan majunya? Cuman nih, kalau misalkan dia tadi mungkin dia datang, si teman ini datang, terus kayak minta tolong gitu kan sama dia. Nah, kau bisa bantu aku nggak dengan cara kayak gini? Kayak mungkin bisa bikin usaha sama-sama. Aku rasa itu memajukan mereka sama-sama. Tapi kan rentan juga sama yang namanya gesekan kayak gitu. Bagi hasil contohnya. Ya bagi hasil itu tadi kembali ke orang masing-masing lagi. Kalau dia mikirnya cuma nyari untung, nggak mau terima kayak konsekuensinya, mau itu rugi, mau itu bagi hasil, artinya memang dia nggak siap dengan apa yang dia lakukan. Dia nggak siap bang. Berarti nggak masalah lah ya kalau misalnya ada orang Enggak. bosannya ya kawan-kawan bisnis. Iya, nggak masalah bagi aku tuh nggak masalah. Kan di satu sisi ya harusnya dia mikir lah, dia kan buka usaha. Sama kayak halnya kayak kita misalkan contoh lah, mungkin ada abang-abangan kita di sini dia supir angkot gitu kan. Terus kita naik angkotnya dia, gitu. Kita mau bayar nih, dia nolak gitu kan. Sebenarnya dia yang salah, tapi tetap kita bayar. Karena apa? Kita mikirnya gini, dia kerja loh, kerja. Karena dia kerja gitu, kita harus bayar skillnya dia kerja. Ya. Ya dengan apa yang udah memang dia lakuin ke kita gitu, yang ngantar kita sampai tempat tujuan selamat. Ya masa kita nggak bayar jasanya dia sih? Supir angkot ini jasa. Ya, jasa gitu kan, walaupun jasanya dia ini tadi ya sama kayak halnya kayak itu tadi ya teman-teman tadi kan, kayak mungkin abang usahanya makanan gitu kan, masa nggak bisa sih harga miring sama teman-teman ini, abang kan jasa makanan gitu kan. Aku ada makanan, kalau nggak ada makanan ini kok nggak bisa merasakan hal yang enak. Jadi kalau kamu mau merasakan hal yang enak, bayarlah dengan yang sepadan dengan apa yang udah kamu kasih. Ya. Itu aja. Aku setuju. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi nganggap bahwasanya karena udah lama berkawan akhirnya jadi keluarga. Bisa nggak kayak gitu? Ada orang kayak gitu. Keluarga aku nih. Bisa nggak kayak gitu? Kalau bisa dibilang bisa, ya sah-sah aja. Bisa dibilang bisa, ya sah-sah aja. Semua orang bebas berpendapat kayak mana dia memperlakukan temannya. Mau dia menganggap keluarga, mau menganggap sahabat, itu terserah orang pribadi masing-masing, pribadi orang masing-masing. Itu terserah mereka. Jadi kalau bagi aku dia nganggap keluarga kayak gitu, berarti memang dia tuh udah hatinya udah memang terbuka lebar. Dia udah dewasa gitu, nggak menganggap semuanya ada masalah kayak sebesar apapun bakalan jadi nggak ada solusi, nggak selesai, pasti bakalan ada solusinya. Kalau itu udah bisa dibilang udah lebih jauh dari dewasa kalau aku kategorikan. Menganggap teman sebagai keluarga. Karena dia udah memang benar-benar tahu gitu. Kan ada tuh yang teman memang kayak apa ya, dia dari kecil main sampai besar, sampai tua, sampai kawannya juga meninggal, sampai dia menghadiri makamnya gitu kan, sampai pemakamannya gitu kan. Ya itu kalau menurut aku ya yang benar-benar yang udah lebih dari dewasa, udah bukan lagi tipe keluarga kalau kayak gitu, bukan kayak keluarga lah kalau dibilang ini teman aku kayak keluarga, bukan keluarga lagi bisa dibilang. Mungkin mereka nganggapnya kayak orang lain, tapi kami udah kayak saudara daging, karena udah saling tahu, saling terima, ya, lebih dari dewasa itu. Enak aja sih kalau kayak gitu. Berarti maksudnya gini. Bisa lah sifat-sifat kedewasaan ini dilihat dari seberapa baik kau sama kawan kau gitu. Bisa sifat dewasa itu.
cara dia lihat, terus cara dia menganalisa, cara dia langsung kayak gini, maksudnya ngasih saran, itu dari situ juga udah timbul rasa dewasa, timbul bentuk dewasa, bukan rasa ya, rasa. Nah, bentuk dewasa dari itu udah kelihatan tuh dari situ. Jadi dia nggak langsung vonis. Kalau kan ada orang tipenya main vonis. Nah, cocok nih. Udah, ayo lah. Udah nggak bisa lagi ditemenin. Harusnya kan langsung ini dong, cari tahu dulu. Jangan langsung vonis. Ya, jangan sampai dengar sepihak lah. Dan jangan sampai berpendapat sepihak. Jangan pernah. Itu yang bakalan ya udah bye. Sama tinggal bunga. Apalagi? Nah gini nih, kau punya teman nih, ngasih kau pendapat ini apa segala macam dengan segala macam pendapat dia gitu. Menurut kau pendapat dia itu bagus gitu. Tapi apa yang dia bilang sama kau dia nggak buat. Bakal tetap kau ambil nggak pendapat? Kau ambil. Walaupun dia nggak bikin itu. Mungkin ada satu hal yang bikin dia nggak bikin itu. Mungkin dia nggak mampu untuk melakukan itu, tapi dia melihat kita mampu untuk melakukan itu. Nah, dia mampu nih lihat kita melakukan itu. Kadang pernah aku dengar itu. Aku yakin sama kau, kata dia. Aku aja yakin sama diri kau. Kau bakalan bisa kok. Tapi dia ngerasa dirinya dia ini nggak bisa. Tapi dia punya pandangan itu sama orang lain. Aku yakin kau bisa ini. Cuman aku pribadi, aku nggak membatasi diri aku. Tapi aku tahu limitnya aku semana. Ada tipe orang kayak itu. Dia pengen ngasih pendapat begini walaupun dia nggak mampu. Kayak contohnya kayak aku, mungkin aku ngerti mesin. Tapi aku nggak ada yang mensupport. Gitu. Aku bisa. Gitu. Tapi nggak ada yang mensupport. Gitu. Orang lain mendukung aku. Gitu. Tapi mendukung dengan omongan. Gitu. Cuman kembali lagi aku butuh tools, butuh peralatan, butuh alat perang. Ya sama aja kalau aku nggak bisa ini. Itu kalahnya aku ya, itu kalau kalahnya. Cuman kalau orang yang berpendapat kayak gitu, ya aku tetap ambil loh. Tetap aku ambil. Meskipun dia nggak buat, aku akan coba. Apa yang dia bilang tadi, aku coba. Aku coba dulu hasilnya apa itu nanti kan cerita nanti hasilnya. Yang penting aku buat dulu nih. Kalau mau ini gagal mau enggak pun aku bikin dulu. Karena aku belum pernah mencoba apa yang sebelumnya dia pernah bilang gitu. Dia udah bilang ini, aku belum pernah dapat omongan kayak gini nih, aku coba. Walaupun dia nggak pernah bikin itu, aku coba dulu. Kalau itu baik ya, kalau menurut itu baik. Menurut dia baik, yang tadinya dia ngiranya dia nggak mampu. Tapi di kitanya yang mampu. Nah ini. Salah nggak kalau misalnya, ini gua jangan berpikir bahwasanya karena ada orang yang seperti ini. Dan aku tahu orang itu misalnya, ya, terus kau bilang, oh ini benar, ini menurut pendapat kau aja, ya. Cuman ya jangan kau benar-benarin, jangan kau salah-salahin juga, tapi memang betul-betul dari hati lah, ya. Apa tuh? Bener nggak, atau pas nggak, atau bagus nggak, atau baik nggak? Orang kalau misalnya punya sifat tuh kayak, aku kalau mau berkawan harus dia siap menerima aku, bukan aku yang menerima dia. Oke, contoh, kau kalau mau berkawan sama aku, kau harus terima aku. Kalau kau udah terima aku lebih terima kau. Kembalinya pertamanya lagi, kau udah memberikan apa? Kalau misalkan dia udah memberikan apa untuk kita di awal itu, ya aku juga bakalan kayak gitu. Tapi kalau misalkan baru pertama kali, satu kali pertemuan, dia nggak welcome gitu kan, nggak menganggap mungkin ini orang ini nggak menghargai gitu. Itu kembalinya ke dia lagi bang. Antara terima atau enggaknya aku nggak bisa bilang orang itu bisa terima, tapi kalau pribadinya aku jujur aja itu bukan salah satu contoh yang menggambarkan yang baik. Artinya sama aja apa yang keinginannya dia kembali, ego. Berarti maunya dia nih nggak boleh diikutin.
cara berteman dia nih yang aku ikutin. Walaupun nantinya si orang ini yang kita ikutin ini tadi dia bakalan ngasih poin-poin yang sangat besar, tapi pelayanan kalau kita bikin seperti itu di awal, jarang orang lain mampu lah menerima kayak gitu. Dan aku pribadi juga, ya aku juga belum bisa bilang mampu, karena masih first time. Mungkin kalau 2 kali 3 kali kalau dia ngomong belak-belakan gini, aku juga bakal belak-belakan sama dia. Ya. Nggak ada batasnya. Kayak misalnya gini lah, aku pernah juga dengar apa namanya kesan pertama gitu. Nah, cuman kan gini, itu kan prinsip. Ya. Prinsip itu kan ibaratnya bebas, orang mau keluarkan kapan aja gitu. Nah, lebih bagus dia tahu di awal daripada dia tahunya belakangan. Begitu dia tahu di awal, oh berarti anaknya kayak gini, mau nggak aku kawani. Nah, tapi kalau misalnya dia tahunya di belakangan, kemarin anaknya nggak kayak gini. Nah, ini sekarang kok kayak gini gitu. Nah, balik lagi kayak yang tadi kita bicarain di awal, kayak misalnya awalnya kita berkawan sama dia bagus gitu, baik-baik aja gitu sebelum keluar sifat aslinya. Setelah lama berkawan akhirnya kayak gini kok rupanya. Nah, bukannya kalau misalnya di kesan pertama itu lah dikasih tunjuk bahwasanya aku kayak gini, siap terima ayo, nggak terima ya udah. Itu kayak mana menurut? Ya tetap kembali lagi ke mereka yang mampu menerimanya tadi. Nggak bisa aku bilang kitanya harus kayak baik-baik di depan tadi. Ya kalau misalkan mungkin abang merasa diri abang kayak aku pengen menunjukkan sifat asli aku lah di awal pertemuan ini, gitu kan. Ya buat aku itu contoh yang apa ya? Saya katakan ya baik-baik aja sih. Kalau menurut aku tuh ya oke lah, silakan gitu. Mau contohkan aja untuk menurutmu kayak gini sifat aslimu. Karena apa? Biar dia nggak kaget juga dengan sifat aslinya kita nanti di depan. Karena inilah sifat asliku, bukan nanti di depan. Sampai seterusnya aku juga bakal kayak gini. Gitu kan. Ya kalau aku rasa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal lagi dia ini mampu nggak dia nerima. Mau nggak dia nerima. Nah kebanyakan tetap kembali pada porsinya orang-orang awam. Aku nggak bisa bilang aku dewa, enggak. Cuman cara aku berpikir beda mungkin sama mereka gitu kan. Mungkin mereka berpikirnya kok gini kali cara berkawannya, kok kayak Akan air kok beli kali. pokoknya itulah kan, kok nggak menghargai kali gitu kan. Jago nih bos. Ada ya wajar-wajar aja kayak gitu kan. Ya namanya manusia, mereka juga manusia bebas berpendapat gitu kan. Ya, itu terserahnya mereka lagi, teman. Mudah-mudahan kalaupun misalkan ada lagi next ke depan jangan bikin kayak gitu lagi. Itu aja. Karena itu tadi nggak semua orang mampu bisa kayak gitu. Kalau aku mungkin bukan karena kita berteman dari lama ya. Kalaupun aku bakalan jumpa sama orang seperti itu, ya besoknya ya first time gitu kan. Kayak jumpa dia nggak ngasih apapun gitu. Nah kita mulai berkunjung dia nggak ngasih air kecil-kecilnya gitu. Kalaupun misalkan dia nanti dia main ke tempat kita, usahakan kita jangan bikin hal yang sama lagi. Ya udah bikin aja kayak mana kita nyambut tamu, dan tetap kita bikin yang sama juga, kita balas dendam sama dia, enggak. Apa sih saling bikin baik gitu? Bikin yang baik aja gitu. Jadi satu obrolan juga, omongan juga gitu kan. Omongan tuh yang baik-baik juga, karena omongan tuh doa. Apa sih salah kalau ngomongin yang baik-baik? Ngelakuin hal yang baik-baik. Bukan aku bikin kayak gini juga. Ya ini tadi karena lo jadi enggak. Ya udah lakuin aja sih yang baik-baik. Nah, cuma lagi kan itu prinsip. Ya. Nah, menurutmu prinsip yang seperti itu harus dilakuin sama seseorang atau perlu diubah? Meski mau first time, mau second time, third time, terserah 1, 2, 3, mau berapa kali pun itu harus diubah prinsip yang seperti itu, atau tetap dipertahankan aja. Atau juga kalau misalnya ibaratnya nanti udah lama berkawan nggak kaget lagi gitu. Harus dipertahankan prinsip seperti itu atau enggak? Kalau aku bilang pertahankan, menurut aku nggak setuju sama yang dikatakan kalimat pertahankan itu, karena kan masih ada cara untuk berubahnya. Oh berarti jangan dipertahankan, Jangan dipertahankan, dirubah dirubah. pola pikirnya, prinsipnya. Iya,
Kalau prinsipnya dia kayak gitu ya sama aja dia menjalankan hidup ini dengan cara mono gitu. Artinya dia nggak punya siapapun di dunia ini. Kalau sempat besok dia ngangkat kematianmu kayak mana gitu lagi kembali. Oke. Dapatlah nih punya prinsip yang seperti itu tadi. Ada beberapa orang yang siap terima. Akhirnya kan dia punya kawan. Nah akhirnya dia punya teman. Nah, berarti teman-temannya ini siap untuk menerima prinsip dia. Dan yang kayak dibilang tadi, kau harus terima aku. Kalau kau udah terima aku terima kau. Nah, kawan-kawannya ini udah terima dia prinsipnya. Otomatis kan dia terima kawan-kawannya. Prinsip kawannya kayak mana dia terima. Berarti kan dia punya teman. Iya. Terus itu kayak mana? Itu kembali lagi berarti teman-temannya juga berpikiran hal yang sama seperti dia. Nah, berarti prinsipnya bagus kan? Kalau menurut aku itu nggak bagus. Kenapa aku bilang nggak bagus? Karena dia bergaul hanya dengan teman-teman yang mau seperti itu. Sama halnya kayak mana kalau kita bergaul dengan berbeda keyakinan Nasrani. Kalau misalkan dia nggak mau nih bergaul sama yang Nasrani, aku nggak mau bergaul sama yang Buddha. Gitu. Kalau aku bilang itu apa ya? Memang situ-situ aja lah di lingkarannya gitu kan pergaulannya. Jadi maunya dia doang gitu, mau grupnya dia doang pengen kayak gitu. Jatuhnya ke ego, tetap jatuhnya ke ego kalau dia gitu. Cuman maunya dia, walaupun dia mungkin nantinya bakalan terima orang lain yang mungkin kriterianya karakternya itu tidak sama dengan grup ini. Tapi yang jelas yang orang lain tadi terima dia gitu. Ya, yang jelasnya ya itu tadi satu grup itu tadi. Ya dia bakalan ngumpul di situ terus. Bakalan terus ngumpul di situ. Yang jelas ya bisa, kita kan manusia sosialisasi. Bersosialisasi kok. Enggak boleh. Jangan bebas. Kalau bebas ayah nanti kan. Nah, karena kalau arti kata bebas itu menurut aku apa ya? Itu tadi udah masuknya semua tuh, Bang. Semua tuh kayak terima kayak kau, prinsipmu, prinsipku, prinsip si ini, si itu bebas, kemana aja artinya dia masuk, bukan pulang. Kalau udah cerita pulang, bukan bebas namanya. Itu nggak bebas. Nah kan jadi kan ini. Aku punya prinsip kalau kau siap terima aku, misal nih, kalau kau terima aku bakal terima kau. Nah akhirnya kan dia banyak orang nih misalnya dia terima, misalnya banyak orang yang siap terima prinsip yang seperti itu. Akhirnya kan dia juga jadi terima orang dengan banyak prinsip yang berbeda-beda. Bagus untuk si kawan ini kan, bagus untuk si yang punya prinsip ini kan. Akhirnya dia bisa jadi tahu, oh ini kalau berkawan sama orang yang prinsip kayak gini, kita harus kayak gini. Berkawan sama orang prinsip kayak gini, kita harus kayak gini. Berarti kan prinsip itu kan baik. Baik, prinsip yang si orang ini tadi, yang satu orang ini tadi, dia mampu menerima semuanya. Itu kalau ada orang seperti itu. Nah awalnya kan dia harus mau diterima dulu. Kau harus nerima aku, baru aku mau nerima kau. Nah setelah banyak orang yang mau nerima aku misalnya, akhirnya kan aku tahu banyak prinsip orang-orang. Bagus kan? Ya bagus, ya bagus, nggak ada yang salah. Cuman lagi, ya kalau dia merasa kalau yang dikategorikan tadi kayak bebas, nih kan kembali ke bebas tadi. Ya terserah lah, aku mau gabung di mana aja, aku bisa gabung sama sini, sama sini, gitu kan. Tapi kalau dia tetap apa ya, tetap ngambek, bilang merajuk lah kata orang Medan gitu kan. Ya, nggak bisa. Berarti dia nggak sesuai dengan omongan dia. Nah sebenarnya prinsip ini bagus nggak? Prinsip bebas ini tadi. Prinsip yang kau harus terima. Kalau mau jadi kawan aku, kau harus terima aku. Kalau kau siap terima aku siap terima kau. Prinsip ini bagus. Kalau prinsip ini ya aku bagus lah, menurut aku bagus. Menurut aku ini bagus. Karena gini loh. Kalau kita bergaul sama dia kita nggak mampu nerima dia, jadi mampunya nerima apanya? Itu kan salah satu bentuk kekurangan. Oke. Iya kan? Itu kan kekurangannya dia. Kelebihannya dia apa nih? Banyak duit kah? Itu kan. Banyak duit kah? Atau dia banyak relasi kah? Mungkin ini kekurangannya dia. Kayak mana cara menghadapi kekurangannya dia ini tadi? Ya coba aja pakai dengan caranya kita bangun bahasa yang baik, obrolan yang baik.
komunikasinya pokoknya tetap yang baik-baik lah sama dia terus gitu kan, walaupun dia tetap kayak gitu tapi kan kita tetap jadi diri kita sendiri. Kecuali kalau mungkin ada juga ya dia kayak gitu, yaudah aku kayak gini juga lah, yaudah itu sama-sama ego tuh. Nah itu kan sama-sama ego tuh kayak gitu, maunya dia aja pula begini, ya maunya aku juga lah gitu. Cuman kalau dia udah ngerasa muak nih, jadi bakalan tinggalin. Cuman itu kok faktor-faktornya itu doang. Kalau dia ada muak udah tinggalin. Kalau dia masih betah ya udah bergaul aja. Kalau dia merasa ini cuma aku nih ini atau cuma salah kadarnya udah ini orang ini nggak terlalu mencampuri. Oke, aku punya 2 pertanyaan. Wah, Yang pertama, menurut kau orang yang pantas dijadikan kawan itu yang gimana? pantas ya. Yang pantas kau jadikan kawan, bukan sekedar sengel aja, tapi memang kau tuh memang mau berkawan di dalam circle pertemanannya dia gitu. Memang ya pokoknya memang pantas dijadikan kawan loh. Menurut kau tuh Menurut aku ya, menurut aku yang menjadikan teman itu yang pantas itu yang membangun pola-pola pikir kita jadi dewasa yang lebih baik lagi, yang bukan menjatuhkan kita lu yang memang yang nggak menjatuhkan kita lah, yang jelasnya dia itu suka mensupport kita, itu yang pantas gitu. Mau itu dalam segi menolong gitu kan, mau itu dalam segi kayak keuangan, kayak kesusahan, kesulitan dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah itu yang pantas, cuma itu yang pantas. itu pantas dijadikan teman itu. Itu pantas banget, kalau itu pantas Nanti dia support, gitu. siap bantu, terus solusi-solusinya dia tukar pikiran, enak diajak ngobrol, enak diajak nggak suka merajuk. nggak merajuk. Kalau yang udah merajuk itu buat aku nggak dewasa lah. Ya kali udah besar, udah berbulu kan kaki kan, berbulu kaki maksudnya kan. Ya kali kayak gitu juga masih merajuk. Di antara 5 poin ini satu yang dia nggak punya. Apa? Misal di antara 5 poin ini dia bisa bantu, dia bisa support, dia enak diajak tukar pikiran, dia dukung apapun ibaratnya yang baik untuk kau. Tapi dia tukang merajuk, atau dia tidak tukang merajuk, dia support kau, dia dukung kau, dia siap bantu kau, tapi dia nggak baik dalam tukar pikiran. Itu masih tetap dalam circle pertemanan kau nggak? Pokoknya di antara 5 poin ini Ada satu yang dia nggak punya. Ada satu dia nggak punya. Itu kekurangan dia, Bang. Aku tetap bakalan terima dia sebagai teman. Cuman lagi kalau kita udah tahu apa nih bentuk kekurangannya dia, gitu kan. Kita kan udah tahu nih bentuk kekurangannya dia. Ya itu yang kita tutupin, karena tipe pertemanan ini nggak jauh beda sama kayak kita tuh menikah. Kan manusia nggak ada yang sempurna. Kayak mana cara biar jadi ini sempurna? Nggak pun sempurna, tapi mendekati, maka lengkapi. Biarpun dia suka merajuk. Walaupun dia tukang merajuk, yaudah, ya memang tipenya kayak gitu. Kalau aku rasa, ya udahlah, itu kan modelnya kau nih kayak gini merajuk. Cuman kalau kau merajuk yang berkepanjangan, ya itu walau-walam lah ya kan. Walau-walam tadi bukan maksudnya aku berarti nggak temenin kau, aku bakalan tetap temenin. Cuman lagi ya, kau udah besar loh, nggak malu merajuk. Oke, pertanyaan terakhir. Prinsip pertemanan lu kayak apa? Nggak mungkin manusia nggak punya prinsip kan? Wah, ini nih Prinsip pertemanan lu kayak apa? feedback. Ada feedback. Ya, umpan balik. Nah, itu aja. Bukan umpan balik duit aja enggak. Apa aja? Pamrih lah berarti. Hah? Pamrih lah berarti. Kalau dibilang pamrih enggak pamrih, bukan maksudnya ke kategori pamrih. Ya kalau suatu saat dia nggak bisa, terus kita merajuk gitu. Enggak, bukan gitu loh. Kita tetap ini loh. Tetap mikirnya dewasa. Dia mungkin ada masalah hal yang lain atau memang ada urusan yang lain. Emang teman cuma satu. Oke. Ya feedbacknya gitu aja, kan kita banyak teman sih, teman yang mungkin mampu
menerima kita kayak gitu tadi dengan prinsip-prinsipnya kita tadi. Prinsip cara tuh ya berteman kayak gitu ya, feedbacknya gitu. Mungkin dia hari ini nggak nolong aku, atau memang hari ini aku nggak nolong dia, tapi suatu saat mungkin anak aku yang nolong dia, entah anak aku nolong anak dia, entah keluarga dia nolong keluargaku. Itu jatuhnya pabriknya bukan, kalau dia bukan pabrik ya, feedbacknya itu semua kembalinya bukan hanya ke kitanya yang kena imbasnya, tapi antar keluarga bisa, antar adik bisa, kakak beradik bisa. Itu feedbacknya maksudnya. Berarti prinsip pertemananmu harus ada feedback. Kalau dibilang harus, enggak juga sih, enggak jadi kewajiban. Kalau itu kan kita memang udah bergantung sama dia jadinya. Oke. Enggak bisa aku bilang harus. Enggak aku bisa bilang harus gitu. Cuman lagi dia udah tahu kita kayak mana, dia udah tahu nih kita kayak mana, kita mungkin baik gitu. Bukan kita berharap untuk dibalas gitu. Nah, cuma hal yang kayak gini tadi kan dia harusnya udah berpikir yang lebih matang gitu, yang lebih cerdas. Oh dia baik kok sama aku nih, dia nggak pernah ngapa-ngapain sama aku. Apa sih salahnya aku untuk bantu dia? Atau dengan cara orang lain aku suruh untuk ngebantu dia itu. Bukan harus, cuman feedbacknya Berarti ada feedback. Tapi nggak Ada. harus. Tapi nggak harus. Dan bukan harus sama kau juga feedbacknya. Enggak. Mungkin sama keluargaku, mungkin kayak abang ditolong keluargaku, tiba-tiba besok mungkin bisa jadi aja kan ban Eka bocor, nggak ada ini, dia mungkin dia berat sendirian di mobil gitu kan, ada aku tiba-tiba gitu, itu timbal baliknya. Pas kali aku lagi di luar, Gus kok di mana? Kok bisa nggak kemari ke jalan ini? Kakak aku bocor ban. Kalau orang aku minta tolong sama orang, takutnya dia apa-apain, tadi notis kita barang diiniin. Karena kau juga sama-sama teman, kita orang UK juga, apa sih salahnya kau ke sana? Bisa nggak kau visit dulu ke sana? Oh, bisa ya bang, dan bisa aja kan kayak gitu. Ada nggak keluarga kau yang dekat-dekat sana yang bisa bantu aku? Yang bisa bawakan aku jalan-jalan gini? Itu feedback. Itu apa maksud? Bukan feedback harus. Bukan harus ya gitu lah. Jadi, feedback. Intinya dia, ya kau berkawan, feedbacknya ada. Nggak mesti sama kau, dan nggak harus juga. Dan nggak harus juga. Nggak wajib kan itu untuk ditinggal pribadi. Tapi untuk siapapun. Oke, baik. Amat kan? Sorry.